dengan beragama direpotkan oleh Allah, dibuat capek oleh Allah. Ya, ujian iman. Tapi semua yang kita lakukan dari ibadah atau dari kebaikan itu akan lebih membuat diri kita lebih terhormat dan lebih mulia. Berbeda dengan orang-orang yang kita katakan dia tidak dengan ketaatan. Saya contohkan. Pagi hari, subuh hari, dingin. Kita direpotkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi enak tidur, disuruh bangun. Maunya diri saya, dia tidur, dingin kok, masih ngantuk, masih capek. Nah kita memang direpotkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah yang ada, termasuk juga seperti puasa. Saya biasa makan di siang hari, biasa minum. Kenapa saya nggak boleh makan, nggak boleh minum? Bulan Ramadan, puasa. Kita direpotkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ujian iman. Semua ibadah, semua kebaikan yang kita lakukan itu adalah ujian bagi iman kita. Kalau kita punya iman yang kuat, dalam kurung kesadaran ketuhanan, yang namanya ibadah, yang namanya amal, kebaikan itu tidak berat. Gak berat bangun subuh itu. Kendati pun udara dingin. Gak berat saya mengeluarkan harta, beramal dengan harta saya, berzakat, berinfak, bersedekah. Nah, bagaimana yang saya katakan, cuma sejauh mana tingkat kesadaran iman yang kita miliki. Ada orang yang masih merasa berat dengan ketaatan, dengan kebaikan. Itu tadi, gak bisa bangun subuh, gak bisa melangkahkan kaki ke masjid, ya kan? Karena kesadaran imannya masih demikian tipis. Tapi kalau kesadaran iman itu kuat, besar, nggak ada yang berat. Dan semua yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk kita lakukan itu seperti ibadah dan amal adalah untuk kebaikan kita. Itu tadi. Siapa yang nggak senang dengan orang yang taat beribadah? Siapa yang nggak senang dengan orang yang dermawan? Semua senang. Dia teman saya, dia tetangga saya, dia sahabat saya. Orangnya orang taat beribadah, orangnya orang dermawan. Kan semua orang senang. Tapi coba dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan maksiat, siapa yang senang dengan orang seperti itu? Itu, ya saya kenal dengan dia, tapi saya gak akrab. Ya, kenapa? Orangnya pejudi, orangnya tukang minum, orangnya selalu maksiat, orangnya ngentekkan dosa, lah kan? Kan dijauhi oleh orang-orang lain tadi. Makanya kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus bisa menyadarkan diri kita bahwasanya ketaatan, kesolihan, kebaikan yang kita lakukan akan membuat kita lebih mulia di mata Allah, lebih mulia di mata orang-orang yang ada. Sementara kalau itu perbuatan maksiat, terhina di mata Allah, demikian juga terhina di hadapan orang-orang yang ada. Ini dia, bahwasanya apa yang dibebankan oleh Allah kepada kita, kalau iman kita kuat, gak ada yang berat, semuanya dengan mudah kita bisa melaksanakan. Demikian. Masih adakah yang akan diangkat ke permukaan setelah saya tambahkan satu poin? Diam-diam aja malam hari. Biasanya ada pertanyaan. Gak ada. Biasa ada pertanyaan Pak. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disebutkan bahwa ahli maksiat itu kalau sudah terlalu dalam, itu gimana potensi untuk bisa menjadi orang yang taat? Apakah itu harus melalui hidayah Allah atau usaha personal gitu? Bapak yang saya muliakan, terkait dengan hati manusia. Hati manusia ada hati yang sehat. Iya, hati yang baik, hati yang mulia.
Di satu. Ada hati yang sakit, yang terombang-ambing, terbawa ke sana kemari, berkawan dengan orang baik dia baik, berkawan dengan orang maksiat dia maksiat. Dan yang ketiga, hati yang mati. Kalau ada hati yang sudah mati, berat untuk menghidupkannya kembali. Kecuali kalau Allah membukakan hati itu. Kalau Allah membukakan hati itu, ya bisa dapat hidayah, bisa sadar, bisa tobat. Tapi kalau dia itu hatinya sudah mati, contoh soal, ketika saya ingatkan dia dengan kebaikan-kebaikan, dia tolak mentah-mentah. Bagaimana saya sebagai seorang manusia bisa menyampaikan kebenaran itu kepada dia? Baru saja dia lihat saya, sudah dia merasa benci, dia gak suka. Nah kan? Bagaimana orang itu akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sulit. Iya. Seseorang bisa mendapatkan hidayah kalau dia masih punya keterbukaan hati. Saya ngomong masih mau didengarkannya. Tapi kalau saya ngomong sudah ditolak mentah-mentah, bagaimana dapat hidayah? Berat. Jadi hati yang mati itu berat. Bisa. Berapa banyak orang yang kita katakan penjahat taubat? Dia yang hidupnya dengan kemaksiatan? Bisa. Tapi ya itu, kalau manusia sulit. Manusia terhadap dia sulit. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya mudah, gak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita melihat ada seseorang yang kita katakan maksiatnya demikian sangat-sangat, kita hanya bisa berdoa kepada Allah.